Selamat pagi Bu Lasmika Dewi. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan juga kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Nah, ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik. Begitu Bu ya. Nah, berkaitan dengan percakapan kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Mungkin yang pertama itu adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kelas. Itu kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa saja Bu? Bisa disampaikan Bu? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 Bu tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik mampu merangkum beberapa bahan bacaan dalam bentuk digital atau file yang berbeda format. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi beberapa bahan bacaan dalam bentuk digital atau file yang berbeda format. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan isinya. Nah, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya dalam pembelajaran ini. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan dalam observasi pembelajaran di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan Bu. Yang pertama di pengetahuan, yaitu siswa diharapkan mampu merangkum, mengevaluasi, dan menyimpulkan beberapa bahan bacaan dalam bentuk digital file yang berbeda format dan merefleksikan isinya. Kemudian yang kedua di area keterampilannya, yaitu menulis rangkuman narasi dari konten digital file yang berbeda format itu tadi. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya pada muridnya Bu ya? Iya Bu. Nah, saya ingin mendengar juga nih Bu, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu mungkin dari segi strategi, kemudian model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya itu kira-kira seperti apa Bu? Adapun untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi cukup terencana ya Bu ya, rencana yang Ibu akan terapkan itu di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan juga menggunakan model pembelajaran based learning ya Bu ya, PBL ya, dan juga metode diskusi dan penugasan ataupun tanya jawab. Seperti itu Bu ya? Iya Bu. Nah, selanjutnya bagaimana nih dengan pembelajaran yang Ibu akan lakukan itu yang dipergunakan itu medianya apa-apa saja Bu? Mungkin ada dibutuhkan media seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan beragam contoh narasi dari konten digital hasil observasi,
kemudian LKPD atau lembaga kerja, dan salinan dari PowerPoint dan juga laptop tentunya, Bu. Luar biasa Ibu ya. Apa namanya, cukup terencana programnya, kemudian medianya juga sudah Ibu rencanakan dengan baik ya. Jadi saya jadi penasaran nih, pembelajarannya yang akan Ibu lakukan itu seperti apa. Nah, kira-kira kapan nih Ibu melakukan jadwal pembelajaran ini? Kira-kira ada jadwalnya kapan, Bu? Nah, kebetulan Bu, saya ada jadwal di hari Rabu, yaitu jam ke-6 dan jam ke-7 di kelas 8. Baik, berarti nanti di hari Rabu jam ke-6 dan 7 Bu ya? Ya, Nah, saya akan datang di kelas Ibu. Ibu bersedia Bu ya? baik Bu. Saya akan melakukan supervisi di dalam kelas dan melihat jalannya proses pembelajaran dan akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas dan kegiatan observasinya seperti apa, gitu Ibu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan, apa yang Ibu akan terapkan nanti dapat berjalan dengan baik ya. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan nantinya, dan saya akan persiapkan dari sekarang tentunya Ibu. Saya telah memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Nah, sampai bertemu di kegiatan observasi kita di kelas nanti ya Bu ya. Semoga Ibu menjalankannya dengan baik dan sukses. Baik, terima kasih ya Bu ya. Saya tutup dengan kegiatan percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Baik. Oke. Hari ini kita belajar materi informatika. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, berdoa dulu. Berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami dan kesaktian yang baik. Amin. Ya, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya Ibu absen dulu ya. Oke, siapa yang mau dihadir? Apa keterangannya? Izin ya. Ada lagi? Tidak. Ya. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang merangkum narasi dari konten digital. Tahu dengan konten digital? Nah, nanti kita bahas tentang merangkum narasi tentang dari konten digital itu ada kaitan atau kaitan materinya dengan materi kita yang lama. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang minggu lalu apa? Tentang apa? Ada kopi dan paste. Kemudian ikan ada ya. Jadi ada kaitannya dengan konten digital dengan materi kita pada hari ini. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ibu tanya dulu. Ada yang bisa
Dampak positifnya kita bisa mengetahui dunia luar. Iya, dampak positifnya. Dampak negatifnya apa aja sih? Nah, ya bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya, apa yang punya sebutan ini? Oke, kita masuk materi kita selanjutnya. Ini merangkum narasi dari konten digital. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu merangkum dan evaluasi dan menyimpulkan beberapa bahan bacaan dalam bentuk digital atau file yang berbeda format dan merefleksikan isinya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ya, ada pertanyaan tematik sini. Apa itu? Ya, pertanyaan tematiknya. Kalian pasti pernah menggunakan pisau atau kater, benar? Kalian menggunakan gunting, pisau atau kater. Kemudian ketiganya bisa dipakai untuk memotong kertas. Jika harus memilih hanya satu dari yang kita gunakan tadi, maka kertas yang paling tepat untuk mengupas atau memotong nangka apa? Pisau. Iya, bagus. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita di sini, informatika apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Pisau itu kan kita memotong. Terus apa lagi? Kita mengupas. Ya, jadi silakan apa kaitannya? Memotong tasik. Kita salah aja. Iya, berarti bagus. Ya, jadi kaitannya di sini kita mengambil apa namanya tentang media digital itu kan kita nanti ambilnya di Google atau seperti narasi itu kita nanti boleh kita foto. Kalau di laptop itu bahasanya cut ya, di cut nanti boleh kita copy, kita paste atau kita salin, nanti kita tempel. Jadi untuk memotong itu kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita pembagian kelompok, untuk lebih semangatnya kita melakukan stretching dulu ya. Ya, kita mulai. Boleh di mejanya masing-masing. Ya, urusannya dibagikan kelompok ya. Kita terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama ada kelompok visual, ada auditori dan ada kinestetik. Ya, ibu sebutkan dulu ya untuk kelompok yang visual. Pertama Muhammad Aidil, Muhammadiyah dan Muhammad Reza Budi. Tempat duduknya oke ya. Untuk kelompok yang kedua auditori Chelsea, Dwi, Melisa, jadi pindah sini. Chelsea, Dwi, Melisa. Kemudian untuk yang kelompok kinestetik, Iqbal, Muhammad Denis, Ekla. Nanti dibagikan ya.
visualisasi, terutama untuk kelompoknya tadi ya visual nanti kamu menjadikan suka hatimu yang mana kamu suka. Kemudian kelompok kedua auditori, nanti kamu bisa mengambil video digitalnya melalui video. Jadi kamu melihat melalui video ya. Videonya nggak boleh. Bukan apa dia mati, Bu. Ini Mami, bukan benar. ya, ini kelompok untuk yang kinestetik. Kalian nanti boleh mengambil di sana yang sudah ditempel. Jadi itu konten digitalnya sudah ibu ambil di internet. Jadi dia sudah ikuti. Jadi kamu ambil saja dua. Ambil saja dua di sana. Kamu sukanya yang mana? Boleh. Itu ada beberapa. Jadi kamu pilih yang dua. Nah, silakan ambil, boleh ambil dua yang ini. Kamu sukanya yang mana? Ya, silakan. Kemudian yang ini silakan mengambil narasinya melalui video. Jadi video boleh dua topik yang kamu. Kemudian yang kelompok yang ini kamu ambil dua yang kamu suka, nanti tempel di situ. Kemudian ini ada nempelnya di kertas ini. Kemudian ada lembar LKPD-nya. Setelah kamu pilih, silakan dibaca konten narasi yang ada yang sudah kalian ambil tadi. Nanti buat kesimpulannya di lembar LKPD ini. Ya, silakan ditempel. Ini. Dua aja. Ini mah tidak. Nah, ini Pulang enggak? silakan lihat video. Nah, ini menempel ya. Ya. Ini boleh disambung dari video yang ada. Ya, sebentar ya.
Oke, semuanya sudah siap? Nah, sekarang kita presentasi di depan mewakili tiap kelompok. Jadi silakan yang maju dari kelompok visual, auditori dan kinestetik nanti get sweet. Silakan ke depan. Ayo, perwakilan dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual kami ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok B. Simpulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mengumpulkan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami akan mendiskusikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita ambil kesimpulan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang konten digital? Silakan Aidil. Siapa tahu siapa yang bisa? Saya. Ayo, silakan Jersey. Konten digital adalah materi atau informasi yang dipublikasikan dan dapat diakses secara online. Iya, bagus. Oke, baiklah. Berarti kalian sudah memahami tentang konten digital. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa. Silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
kabar Bu Lasmika? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih. Alhamdulillah di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kemarin di kelas? Bisa diceritakan Bu, bagaimana apa yang Ibu lakukan, kemudian pengembangan yang atau langkah-langkah yang Ibu terapkan di pembelajaran di dalam kelas? Bisa diceritakan Bu? Baik Bu, terima kasih. Mungkin kalau tahapannya tentunya saya terlebih dahulu membuat perangkat pembelajaran, kemudian menyiapkan alat dan media yang akan saya gunakan pada saat proses pembelajaran tersebut. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari segi pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Nah, untuk dari segi pengetahuan siswa diharapkan siswa itu mampu merangkum, mengevaluasi, dan menyimpulkan beberapa bahan bacaan dalam bentuk digital atau file yang berbeda format dan merefleksikan isinya. Sedangkan keterampilannya yaitu menulis rangkuman narasi dari konten-konten digital atau file yang berbeda format itu. Jadi artinya pengembangan yang Ibu lakukan itu adalah berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya. Nah, menurut Ibu Lasmika, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada beberapa kekurangan. Jadi sudah dilakukan ya dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai, tapi mungkin masih ada kekurangan seperti itu ya. Nah, menurut Ibu apa kekurangan ataupun kendala yang Ibu temui ya di dalam hal yang Ibu sampaikan tadi, proses pembelajaran ya? Iya. Adapun kekurangan atau hambatan yang kami temui juga sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif gitu Bu. Kurang aktif ya Bu ya? Iya. Ya baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin mengandalkan temannya ya Bu ya? Iya betul Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu ya? Kenapa kurang aktif, kemudian kenapa tidak bisa ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak setiap kelompoknya. Saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajarnya yang visual, ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik. Jadi sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya? Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan peserta didik ya Bu ya, menggunakan gaya belajar, kemudian masing-masing menggunakan ada yang visual, auditori, dan kinestetik seperti itu ya. Iya Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik jika dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Jadi apakah bisa nih direalisasikan? Kira-kira kalau seandainya sudah bisa direalisasikan, itu kapan Ibu mencoba melakukan perubahan yang Ibu sampaikan? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan dengan secepatnya Bu. Mungkin nanti di ajaran yang
yang baru ya Bu ya. Kita di akhir-akhir masih di pertengahan semester ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya mohon izin kepada Bapak pendamping Bapak Laminur untuk menyampaikan atau memberikan kembali terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi. Terima kasih Bu Tini, dan maksudnya saya lihat dari proses pasca yang dilakukan sudah mengikuti apa yang dituntut dalam proses kegiatan CDP, dan kedepannya kualitas jawabnya bisa menggunakan apa yang kita tuntut dalam pelaksanaan kehidupan pembelajaran di Indonesia. Dan hal ini bukan hanya terbatas untuk kita saja, tapi Ibu Ibi dan Ibu kelas kita bisa melakukan minimal sehingga proses pembelajaran memang betul-betul bisa dilaksanakan berpihak kepada murid, yang betul-betul bisa dilaksanakan di lapangan konsep saja, tapi dari realisasinya dari kami. Saya mengucapkan terima kasih luar biasa Bu Ibi dan Bu Sinta melaksanakan pra-observasi ya, dengan kedepannya luar biasa dari Ibu. Ini bisa diimbas kepada yang lain kita bisa Terima kasih Ibu Lasmika dan Bapak Laminur untuk kegiatan kita wawancara pasca observasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.